Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai mahasiswa Fakultas Bisnis Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Jumpa lagi dengan Ibu Rini dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Pada sesi 1 ini kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Selamat mengikuti. Pembahasan konsep dasar manajemen keuangan meliputi definisi manajemen keuangan, peranan, fungsi, dan tujuan manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, keuangan dalam struktur organisasi perusahaan, fungsi keuangan, peran, tugas, dan tanggung jawab manajer keuangan, keputusan manajemen keuangan, tahapan dalam manajemen keuangan, serta prinsip manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan, suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pemeriksaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Maksudnya di sini adalah manajemen keuangan merencanakan keuangan perusahaan, setelah itu menganggarkan untuk operasional perusahaan, lalu mengelolanya untuk kepentingan departemen lain yang ada di perusahaan seperti departemen produksi, personalia, pemasaran, dan departemen lainnya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan melalui audit. Hasil dari pemeriksaan digunakan untuk melakukan pengendalian. Hasil dari pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai bahan untuk membuat perencanaan lagi. Dan pencarian dana di sini maksudnya hal-hal apa saja sih yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen keuangan untuk dapat memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya dengan menerbitkan surat hutang atau obligasi, menerbitkan saham baru, hutang bank, atau melalui aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan profit perusahaan. Selanjutnya penyimpanan dana. Maksudnya di sini adalah dana yang dimiliki oleh perusahaan. Ini kan tentunya tidak semuanya digunakan untuk operasional perusahaan. Tapi lebihnya bisa dimanfaatkan untuk diinvestasikan baik dalam investasi finansial seperti yang ada di pasar modal ataupun investasi berupa aset real seperti tanah dan bangunan. Definisi lainnya yaitu financial management adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan. Ada beberapa peranan manajemen keuangan. Meliputi yang pertama, manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi keuangan tersebut meliputi satu, bagaimana memperoleh dana atau raising of fund, dan yang kedua, bagaimana menggunakan dana tersebut atau mengalokasikan dana tersebut atau allocation of fund. Kedua, manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Ketiga, manajer keuangan dapat memperoleh dana dari dalam maupun luar perusahaan. Sumber dana perusahaan dari modal asing misalnya hutang bank atau menerbitkan obligasi. Sedangkan sumber dana perusahaan dari dalam disebut modal sendiri, yaitu dengan menahan laba, disebut juga laba ditahan, atau dengan menjual saham baru. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Yang kedua, dengan memahami ilmu manajemen keuangan secara baik,
Diharapkan pihak-pihak yang berada di posisi keuangan, produksi, marketing, personalia mampu membuat keputusan lebih bijaksana. Artinya, manajemen keuangan menjadi dasar bagi semua pengambilan keputusan perusahaan. Misalnya, dasar bagi keputusan melakukan pembelian seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, mobil perusahaan. Apakah nantinya akan menjadi aset bagi perusahaan yang dapat menguntungkan atau menjadi liabilitas bagi perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan atau value of the firm. Berbeda dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan profit, maka tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau value of the firm. Sering terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola keuangan, seperti manajer keuangan, di mana seorang manajer keuangan seringkali menunda pembayaran dividen untuk para pemegang saham yang disebabkan karena ingin mencapai tujuan maksimalisasi profit. Hal ini menyebabkan pemegang saham menjadi tidak makmur. Kemakmuran pemegang saham yang diukur dari besarnya dividen dan capital gain sangat diharapkan oleh investor saham atau para pemegang saham. Pemegang saham bersedia ditunda pembayaran dividennya apabila perusahaan melakukan investasi, sehingga diharapkan investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Dengan demikian, maka akan meningkatkan profit perusahaan dan adanya investasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga tujuan perusahaan maupun tujuan manajemen keuangan sekaligus kemakmuran pemegang saham akan tercapai. Selanjutnya adalah stabilitas finansial perusahaan. Dan yang terakhir tentunya untuk memperkecil risiko perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan yang dapat dijelaskan pada skema sebagai berikut. Perusahaan mendapatkan uang dari pasar uang atau pasar modal yang selanjutnya dikelola oleh manajer keuangan perusahaan dalam bentuk aktiva perusahaan. Selanjutnya, aktiva perusahaan ini akan dialihkan dalam bentuk investasi atau dialokasikan untuk operasional perusahaan. Nah, laba yang didapat akan diberikan kepada investor dalam bentuk pembagian dividen. Bila dividen tidak dibagikan atau disebut sebagai laba ditahan, maka aliran dana akan kembali keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Secara umum, fungsi keuangan dalam organisasi perusahaan dibedakan menjadi dua jabatan, yakni bendaharawan atau treasurer dan administrasi pembukuan atau akuntansi atau disebut juga dengan controller. Bendaharawan bertanggung jawab untuk perolehan dan pengelolaan dana, program pensiun perusahaan, pengelolaan risiko, mengawasi manajer kredit, manajer persediaan, dan direktur penganggaran modal yang menganalisis keputusan yang berkaitan dengan investasi dalam aktiva tetap. Sedangkan controller bertanggung jawab dalam setiap kegiatan akuntansi, pelaporan, dan pengendalian serta pajak. Fungsi keuangan. Analisis aspek keuangan dari semua keputusan. Meliputi keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Nah, ini tentunya meliputi penentuan investasi paling baik bagi perusahaan. Selanjutnya, keputusan pembiayaan atau keputusan struktur modal perusahaan berkaitan dengan mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memperoleh aktiva real yang diperlukan. Maksudnya di sini adalah apakah perusahaan akan menggunakan modal sendiri atau dari modal asing atau dari hutang untuk
memperoleh aktiva real, misalkan akan dibelikan tanah, bangunan, atau mesin. Selanjutnya adalah keputusan investasi yang terdiri dari keputusan financial asset investment, yaitu keputusan investasi dalam bidang aset-aset keuangan, misalnya saham dan obligasi. Keputusan ini sangat berkaitan dengan penilaian aset-aset keuangan tersebut. Apakah nilai aset-aset tersebut sesuai dengan harapan investor atau calon investor? Dan apakah tingkat keuntungan yang diberikan aset-aset keuangan tersebut sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor? Berikutnya adalah keputusan real asset investment, yaitu keputusan investasi dalam bidang aset yang real, misalnya tanah, bangunan, dan aktiva tetap lainnya atau proyek-proyek yang menguntungkan. Seperti penambahan aktiva baru, penggantian aktiva lama dengan aktiva baru, penghentian investasi. Peran manajer keuangan. Kesuksesan perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan dalam beradaptasi dengan perubahan. Nah, disinilah peran manajer keuangan untuk memaksimalkan profit sehingga kebutuhan perusahaan terpenuhi. Selain itu, peran manajer keuangan adalah untuk mengelola aset perusahaan secara bijaksana dan berinvestasi dengan baik. Tugas manajer keuangan. Yang pertama adalah perolehan dana dengan biaya murah. Kedua, penggunaan dana efektif dan efisien. Ketiga, analisis laporan keuangan. Keempat, analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Tanggung jawab manajer keuangan terkait pengambilan keputusan tentang keuangan perusahaan. Yang pertama adalah keputusan investasi atau investment decision. Investasi diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi atau return on investment dan aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang. Selanjutnya adalah keputusan pendanaan atau financing decision. Keputusan pendanaan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Untuk itu perlu diperhatikan sumber dana yang biayanya paling minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan. Pemenuhan dana dapat dilakukan melalui sumber intern dan sumber eksternal perusahaan. Selanjutnya adalah kebijakan dividen atau dividend policy. Nah, ini terkait mengenai besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk kas dividen. Selanjutnya, stabilitas dividen yang akan dibagikan. Dan dividen saham atau stock dividen. Yang terakhir adalah pemecahan saham atau stock split dan penarikan kembali saham yang beredar. Keputusan manajemen keuangan. Yang pertama, penganggaran modal atau capital budgeting, yakni proses perencanaan dan pengolahan investasi jangka panjang. Yang kedua, struktur modal atau capital structure, kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasionalnya. Yang ketiga, modal kerja atau working capital, aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa disebut sebagai working capital? Karena dana-dana tersebutlah yang nantinya akan diputar dan dialokasikan untuk operasional perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan manajemen keuangan. Yang pertama adalah tahap perencanaan atau peramalan keuangan. Pada tahap ini memperkirakan kebutuhan pembiayaan di masa yang akan datang. Tujuannya untuk mengantisipasi kondisi masa depan yang serba tidak menentu atau uncertainty. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan atau perencanaan keuangan dan penganggaran. Tahap berikutnya adalah tahap penelitian atau fungsi anggaran. Anggaran sebagai alat untuk perencanaan sekaligus pengendalian manajemen.
Pada tahap penelitian ini, maksudnya adalah meneliti kinerja keuangan pada tahap pelaksanaan dan bagaimana posisi keuangan perusahaan. Prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam prakteknya merupakan aktivitas yang dilakukan dan muncul dalam rangka untuk menyehatkan keuangan perusahaan. Nah, prinsip-prinsip dasar manajemen terdiri dari yang pertama konsistensi, kedua akuntabilitas, tiga transparansi, empat kelangsungan hidup, 5 integritas, 6 pengelolaan, dan 7 standar akuntansi. Demikian pembahasan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Apabila ada kesulitan dan pertanyaan, dapat kita diskusikan melalui kolom chat yang tersedia di Injil, atau Anda dapat menghubungi saya melalui email saya atau melalui WhatsApp saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.